anak-anak? Apa kabar kalian hari ini? Oke. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, kita akan awali dengan mengaturkan panganjali. Om Swastiastu. Nah, seperti biasa di LMS saya sudah posting di sana kelengkapan administrasi kita pada pertemuan 3, yaitu tentang absen, kemudian tentang tagihan-tagihan yang harus kalian selesaikan nanti pada akhir pembelajaran kita hari ini. Nah, sebelum kita mulai pembelajarannya, mohon dicermati video berikut ya. Sudah Pak. Sudah, oke. Nah, silakan diperhatikan. Selamat pagi anak-anak, kita akan belajar matematika lagi ya. Nah, berikut adalah nilai ulangan matematika siswa kelas 12 yang terdiri dari 30 orang siswa, yaitu nilainya adalah 75, 68, kemudian 75, 80, dan seterusnya sampai di baris terakhir itu ada 68, 72, 78, 82, 85, 80. Nah, pada pertemuan sebelumnya kita telah mempelajari bagaimana cara menentukan ukuran pemusatan data tunggal, yaitu rata-rata, nilai tengah, dan modus. Kalau misalnya anak-anak diminta untuk menghitung berapa nilai rata dari 30 orang siswa tersebut, apakah akan dijumlahkan dari nilai pertama atau dari nilai siswa pertama sampai nilai siswa ke-30, kemudian dibagi 30, atau bagaimana? Nah, itu kan baru 30 kan? Bagaimana jika datanya nanti sampai ratusan atau bahkan sampai ribuan? Apakah akan tetap menggunakan cara itu, yaitu dijumlahkan satu persatu saja? Tidak Pak. Nah, untuk permasalahan itu kita akan belajar tentang ukuran pemusatan data kelompok. Oke, sudah siap untuk belajar? Salam harmoni. Jadi yang pertama nanti kalian yang akan lakukan di LKPD itu menyederhanakan data sebaran menjadi beberapa interval. Nah, seperti yang sudah kita pelajari pada pertemuan 1. Nah, setelah didapatkan data interval seperti ini, jadi sudah dikelompokkan datanya, maka dari itu dia bisa diselesaikan dengan menggunakan ukuran pemusatan data berkelompok. Nah, kedua, menentukan nilai rata-rata. Nah, jadi untuk bisa menggunakan rumus nilai rata-rata ini diperlukan beberapa kolom seperti yang bisa kalian perhatikan di slide-nya, yaitu pertama kelas, kemudian frekuensi, titik tengah, dan perkalian antara frekuensi dengan titik tengah. Kemudian di perkalian frekuensi dan titik tengahnya kalian jumlahkan. Kemudian nanti disesuaikan dengan rumus yang ada ya. Berikutnya menemukan nilai tengah. Jadi ini menemukan nilai tengah. Jadi untuk dapat kita menemukan nilai tengah atau median, kalau yang tadi di rata-rata itu titik tengahnya. Bedakan titik tengah dengan nilai tengah. Kalau nilai tengah dia untuk data keseluruhan, sedangkan titik tengah itu adalah untuk masing-masing interval. Nah, mungkin itu dulu dua dulu, nilai tengah dan rata-rata. Ada yang mau ditanyakan dulu sebelum saya lanjutkan lagi? Tidak, Pak. Oh, tidak. Oke. Jadi sementara sudah bisa dipahami ya. Oke, saya lanjutkan. Nah, untuk yang keempat itu kalian akan menentukan modus. Nah, kalau di data tunggal kita bisa perhatikan data yang paling banyak. Nah, kalau di data berkelompok karena dia merupakan interval, nah jadi kita perlu menggunakan bantuan rumus karena nanti intervalnya misalnya dari 75 sampai 85. Nah, jadi itu memiliki frekuensi tertinggi, tapi belum tentu antara 75 sampai 85. Maka dari itu kita menggunakan bantuan rumus ya. Kira-kira ada yang mau ditanyakan dulu? Silahkan. Nggak ada, Pak. Tidak Tidak ada. Tidak Pak. Nah, berarti sudah jelas. Nah, kalau sudah tidak ada yang ditanyakan, seperti biasa, jadi ini adalah video meeting kita di awal. Nanti setelah video meeting ini kita akhiri, selama 40 menit kita akan berdiskusi melalui era. Bisa dipahami? Bisa, Pak. Bisa Pak. Nah, oke. Nah, jadi untuk pertemuan di pagi hari, saya akan tutup. Silahkan kalian lead meeting dulu, kemudian lanjutkan dengan download dari KPD dan ke forum diskusi ya. Oke, selamat pagi. Silahkan melanjutkan kegiatan.
Nama saya Gita Pertiwi dari kelompok 1 akan mempresentasikan bentuk tabel distribusi. Oke, silakan. Pada pertemuan sebelumnya, kita telah menyajikan data tersebut dalam bentuk tabel distribusi sebagai berikut. Dan didapatkan interval yang pertama yaitu 38 sampai 46 dengan frekuensi 5, 47 sampai 55 dengan frekuensi 2, 56 sampai 64 dengan frekuensi 7, 65 sampai dengan 73 dengan frekuensi 8, 74 sampai dengan 82 dengan frekuensi 30, 83 sampai dengan 91 dengan frekuensinya 16, 92 sampai 100 dengan frekuensinya 12 sehingga mendapatkan jumlah 80. Terima kasih. Oke, terima kasih. Siapa yang mau mempresentasikan nilai rata-ratanya? Saya, Pak. Oke. Baik, sebelumnya izinkan saya terlebih dahulu memperkenalkan diri saya. Nama saya Niputu Indira Kirani Santi dari kelompok 2. Di sini saya akan menjelaskan tentang rata-rata. Rata-rata adalah jumlah semua nilai datum dibagi dengan banyaknya datum yang akan diamati. Cara menentukan mean data berkelompok dapat ditentukan dengan rumus X bar sama dengan sigma F kali XI dibagi sigma FI. Jadi berdasarkan tabel di sini, cara menentukan rata-rata itu adalah 38 ditambah 4. Untuk yang pertama yaitu 38 ditambah 46 dibagi 2 mendapatkan titik tengah yaitu 42. Untuk mencari FI kali XI yaitu frekuensi dikali dengan titik tengah, mendapatkan hasil 210. Begitupun juga seterusnya. Jadi rata-rata setelah diakumulasikan jumlah keseluruhan dapat disimpulkan bahwa X bar sama dengan sigma FI kali XI dibagi sigma FI sama dengan 6168 dibagi 80 sama dengan 77,1. Sekian presentasi dari saya. Semoga dapat dipahami. Terima kasih. Oke, terima kasih. Indira. Saya, Pak. Oke, silakan. Nama saya Suyanti, yaitu dari kelompok 3 akan mempresentasikan yaitu tentang nilai tengah. Sebelum itu saya akan menjelaskan yaitu apa itu nilai tengah atau median. Median adalah suatu nilai ukuran yang terletak di tengah setelah data diurutkan. Selanjutnya, dari data sebaran tersebut didapatlah interval sebagai berikut. Kelas 38 sampai 46 mendapatkan frekuensi 5 dan frekuensi kumulatifnya yaitu 5. Kelas 47 sampai 55 yaitu frekuensinya 2 dan frekuensi kumulatifnya yaitu 7. Selanjutnya yaitu kelas 6 sampai 64 frekuensinya yaitu 7 dan frekuensi kumulatifnya yaitu 14. Kelas 65 sampai 73 yaitu frekuensinya 8 dan frekuensi kumulatifnya yaitu 22. Kelas 74 sampai 82 yaitu frekuensinya 30 dan frekuensi kumulatifnya yaitu 52. Kelas 83 sampai 91 frekuensinya 16, frekuensi kumulatifnya yaitu 68. Dan kelas 92 sampai 100 frekuensinya yaitu 12 dan frekuensi kumulatifnya yaitu 80. Jadi jumlah keseluruhannya itu 80. Untuk bisa mendapatkan nilai tengah diperlukannya frekuensi kumulatif karena nilai tengah berada pada posisi jumlah data yang dibagi 2. Selanjutnya itu N sama dengan 80. Letak kelas median pada datum ke N dibagi 2 sama dengan 80 dibagi 2. Mendapatkan hasil yaitu 40 atau data ke 40. Jadi letak median pada interval kelas 74 sampai 82. Frekuensi kumulatifnya yang didapat itu 52. Selanjutnya itu tepi bawah kelas median atau L didapatkan nilai 73,5. Frekuensi kumulatif sebelum median atau FK yaitu nilainya 22. Frekuensi kelas median atau FN sama dengan nilainya 30 dan panjang kelas atau K sama dengan 9. Jadi median dari data tersebut didapatkan hasil 78,9. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang nilai modus. Tapi sebelum itu saya akan memperkenalkan diri. Nama saya Desa Putu Bunga Kumala Dewi. Saya perwakilan dari kelompok 4. Oke, silakan. Modus merupakan nilai yang sering muncul atau nilai yang memiliki frekuensi terbanyak atau tertinggi. Kelas 38 sampai 46 memiliki frekuensi 5. 47 sampai 55 memiliki frekuensi 2. Kelas 56 sampai 64 memiliki frekuensi 7. Kelas 65 sampai 73 memiliki frekuensi 8
kelas 74 sampai 82 memiliki frekuensi 30, kelas 83 sampai 91 memiliki frekuensi 16, kelas 92 sampai 100 memiliki frekuensi 12. Jadi jumlah frekuensi adalah 80. Modus data berkelompok dapat dirumuskan sebagai berikut. Modus sama dengan L plus kurung buka D1 per D1 plus D2 kali K. Pada interval berikut yang memiliki frekuensi tertinggi adalah 74 sampai 82. Sesuai dengan rumus modus, maka diperlukan beberapa nilai sebagai berikut. L sama dengan tepi bawah sama dengan 73,5. D1 sama dengan selisih frekuensi kelas modus dengan kelas sebelumnya sama dengan 30 min 8 sama dengan 22. D2 selisih frekuensi kelas modus dengan kelas sesudahnya sama dengan 30 min 16 sama dengan 14. K sama dengan 9. Maka modus sama dengan L plus D1 per D1 plus D2 kali K. Modus sama dengan 73,5 plus 22 per 22 plus 14 kali 9. Modus sama dengan 73,5 plus 198 per 36. Modus sama dengan 73,5 plus 5,5. Modus sama dengan 79. Jadi modus dari data tersebut adalah 79. Gimana Nana, sudah kelihatan? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Sudah, oke. Sudah, Pak. Terima kasih. Nah, jadi data yang tadi, permasalahan di LKPD itu saya coba selesaikan dengan bantuan media Microsoft Excel ya. Kira-kira setelah kita mempelajari materi kita hari ini, ada yang bisa menyimpulkan nggak apa yang kita pelajari hari ini? Baik, izinkan saya menyimpulkan pembelajaran atau pertemuan kita pada pagi hari ini. Jadi, yang kita pelajari hari ini adalah ukuran pemusatan data kelompok secara manual dan juga dengan bantuan media. Sekian dari saya, terima kasih. Oke, terima kasih Nira. Baik, hari ini kita mempelajari tentang ukuran pemusatan data berkelompok. Yang meliputi apa saja, Suyanti? Rata-rata, nilai tengah atau median, dan modus. Oh ya, oke. Terima kasih. Jadi kembali saya tegaskan bahwa pada pertemuan kali ini kita telah membahas tentang ukuran pemusatan data berkelompok ya. Jadi mulai dari rata-rata, kemudian dari nilai tengah dan modus ya. Nah, yang perlu dicermati adalah adanya perbedaan antara titik tengah dengan nilai tengah. Kalau titik tengah itu diperlukan ketika kita mencari rata-rata di mana posisinya berada pada tengah interval ya. Misalnya ada interval 38 sampai 46, berarti nilai titik tengahnya itu berada di antara angka itu. Sedangkan kalau nilai tengah, jadi dari keseluruhan data. Misalnya kita punya data 80, berarti nilai tengah dari 80 data itu. Gitu ya, seperti itu. Kita menggunakan bantuan rumus yang sudah disampaikan tadi oleh temannya ya. Nah, untuk modus juga hampir sama sebenarnya dengan nilai tunggal, akan tetapi karena dia berada dalam sebuah interval modusnya, jadi kita perlu menspesifikasikan di angka berapa sih modus itu atau berapa sih nilai modusnya. Nah, oke. Nah, jadi itu pembelajaran kita hari ini. Nah, untuk pertemuan berikutnya kita akan belajar tentang menganalisis ukuran penyebaran data. Baik, Pak. Terima kasih. Ya, apa itu penyebaran data? Silahkan nanti kalian browsing dulu ya, sebelum saya sampaikan nanti materinya pada pertemuan berikutnya. Sudah? Ada yang mau ditanyakan dulu untuk materi hari ini dan apa yang akan kita pelajari pertemuan berikutnya? Tidak, Pak. Oh, tidak. Ada, Oke. Pak. Tidak. Nah, setelah meeting ini kita akhiri, kalian masih punya tugas lagi sedikit, yaitu tentang evaluasi ya. Evaluasi yang sudah saya kirimkan di LMS, seperti yang saya sampaikan di awal, bahwa ada beberapa tagihan yang perlu kalian selesaikan. Tadi LKPD-nya sudah saya terima kasih. Kemudian absennya juga sudah. Nah, yang terakhir pada pertemuan ini adalah evaluasi. Itu ada sebuah soal uraian yang perlu kalian selesaikan. Nanti uploadlah hasilnya maksimal sore ini ya. Maksimal sore ini saya sudah terima hasilnya, sehingga cepat bisa saya berikan feedback-nya. Gimana kira-kira? Ya, Pak. Yang ditanyakan? Tidak, Pak. Sudah jelas. Sudah jelas. Oke. Terima kasih sudah mengikuti pembelajaran hari ini dengan baik. Sebelum saya akhiri, mari kita mengaturkan Prama Santi ya. Om Santi. Om Santi. Om. Terima kasih. Silahkan bisa meninggalkan meeting ya.